Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan bahas dan berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian bagaimana cara menjemur ikan mas koki yang benar dan tidak mengakibatkan ikan mas koki kita mati, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman para penghobi ikan hias mas koki sudah banyak yang mengetahui bahwasanya menjemur ikan mas koki di luar ruangan ataupun di tempat yang berpapasan langsung dengan sinar matahari itu merupakan suatu keharusan bagi kita para penghobi untuk supaya ikan mas kokinya warnanya semakin cerah, kemudian terhindar dari penyakit, dan juga ikan mas kokinya tumbuh sehat, teman-teman ya. Nah, jadi di sini sebelum kita melakukan penjemuran ikan mas koki kita, ya ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu tata cara menjemur ikan mas koki yang benar, teman-teman, agar ikan kita tetap dalam keadaan sehat dan juga warnanya semakin cerah, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatif silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Nah, ini untuk teman-teman yang menjemur ataupun yang mau menjemur ikan mas kokinya di luar ruangan, ada baiknya perhatikan terlebih dahulu tempat yang dimana kita akan menjemur ikan kita, teman-teman. Contohnya misalnya teman-teman ingin menjemur di teras rumah, tolong diperhatikan juga di lingkungan teras kita itu ada atau tidak hewan pengganggu atau hewan predator yang akan memangsa ikan kita, teman-teman. Jadi kalau kita misalnya sudah tahu tempat yang dimana kita jemur, kemudian kita misalnya ada hewan seperti kucing ya, misalnya hewan-hewan yang lain yang dapat mengganggu ikan kita, ada baiknya tempat penjemuran kita diberi pengaman, teman-teman ya. Misalnya embernya dikasih tutup ya, tutup atau kandang, ataupun menggunakan akuarium ya, silakan ditutup, teman-teman. Jadi aman dari serangan hewan pengganggu, teman-teman. Yang kedua, teman-teman perhatikan terlebih dahulu tempat apa yang kita gunakan untuk menjemur ikan mas koki kita, teman-teman. Seperti saya menggunakan ember ya. Ember, pastikan ember itu dalam keadaan bersih, teman-teman ya. Jangan sampai ember itu ada bekas-bekas kimia dan lain sebagainya. Kalau misalnya menjemur dengan akuarium, diperhatikan dulu kebersihan dari akuariumnya, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, pastikan pasokan oksigen dari tempat kita menjemur ikan kita ya itu tercukupi, teman-teman. Contohnya kalau saya menjemur di dalam ember itu saya pastikan saya hanya menggunakan aerator, teman-teman. Aerator ya yang saya hubungkan dari dalam rumah saya, seperti yang di sebelah saya ini ya, teman-teman ya. Ini aeratornya, ini langsung mengarah ke samping rumah saya di teras. Disitulah saya menjemur ikan mas koki saya, teman-teman. Nah, selain itu jika teman-teman menggunakan filter ya, itu lebih baik lagi ya. Jadi airnya tersirkulasi ya, dan tentu saja airnya akan selalu bersih, teman-teman. Nah, yang keempat itu tolong diperhatikan juga kondisi air yang kita gunakan, teman-teman. Jangan sampai nanti air yang kita gunakan ya kualitasnya kurang baik ya, tidak bagus untuk ikan. Jadi sehingga ketika ikan kita dijemur malah ikan kita menjadi pingsan bahkan mati, teman-teman. Jadi perhatikan airnya supaya ikan kita tetap bertahan hidup, teman-teman. Nah, yang kelima yaitu teman-teman kalau bisa kalau menjemur ikan itu usahakan volume airnya itu tingginya lebih dari 50 cm, teman-teman. Atau luas kolam yang kita gunakan itu lebih dari 50 cm lah, teman-teman. Jadi kalaupun nanti cuacanya panas ya, airnya banyak, air dari volume airnya banyak tadi, ikannya bisa kalau kepanasan dia bisa berenang di
bawah air. Nah, bisa juga teman-teman misalnya kita jemur dari pagi sampai sore teman-teman, ada baiknya misalnya tengah harinya kita isi kembali airnya teman-teman. Kita isi ya, kita luapkan, kita limpahkan airnya, kita ganti air yang tadi kita gunakan untuk menjemur ikan. Nah, seperti saya menjemur di ember yang ukurannya lingkaran ya, cukup luas dan airnya kira-kira 30 cm lah teman-teman. Tapi karena ikan yang saya jemur itu tidak terlalu banyak dan juga pas lah untuk ikan sebanyak 5 sampai 7 ekor ya. Jadi saya perhatikan dari 1 jam, misalnya jam 11 saya perhatikan, saya lihat kondisi airnya masih dingin ya, tidak terlalu panas ya, karena langsung berpapasan dengan sinar matahari ya, airnya tidak panas, jadi tidak saya ganti teman-teman. Jadi kalau misalnya seperti kejadian yang minggu lalu ya, terik mataharinya cukup panas, jadi airnya saya rasa agak hangat, langsung saya tambahkan lagi air teman-teman ya, airnya kembali dingin. Dan alhamdulillahnya ikan saya selama lebih kurang 2 minggu saya jemur itu tidak ada mengalami kematian ataupun sakit teman-teman. Nah, itulah fungsi dari kita menjemur ikan teman-teman. Jadi ikan kita semakin kuat, daya tahannya semakin baik, dan juga mudah-mudahan ya warnanya akan semakin cerah teman-teman. Dan yang keenam teman-teman, tolong diperhatikan juga ketika kita menjemur itu makan daripada ikan yang kita jemur teman-teman. Jadi jangan kita jemur ikannya di terik matahari ya, ikannya tidak kita kasih makan atau kita puasakan. Ada baiknya tetap kita kasih makan secukupnya ya. Misalnya kita jemur dari pagi sampai siang, itu kita kasih aja 2 kali makan. Pas sudah 1 jam kita jemur, kasih aja. Ikan mas koki itu cepat sekali teman-teman ya, nafsu makannya sangat tinggi. Jadi ketika kita tangkap ya, kita lepaskan ke tempat yang lain ikan mas kokinya, kira-kira 5 menit dia sudah mau makan lagi teman-teman, makan pelet dan pakan yang lainnya. Jadi pakannya harus diperhatikan supaya ikan mas koki kita tidak kekurangan pakan dan juga tetap sehat teman-teman ya. Nah teman-teman, saya akan perlihatkan bagaimana tempat saya menjemur ikan mas koki saya teman-teman. Tepatnya di sebelah rumah saya, yaitu di teras sebelah rumah saya. Ini aeratornya teman-teman ya, jangan sampai aeratornya ini mati teman-teman ya, diperiksa juga kondisinya apakah dia mengeluarkan udara atau tidak teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lihat ikan mas koki saya yang sedang saya jemur. Ini sudah lebih kurang 8 jam lebih teman-teman saya jemur di terik matahari. Kebetulan hari ini libur dan juga cahaya sinar mataharinya juga bagus teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ikan mas koki saya yang sedang saya jemur ya, kondisinya ini saya perlihatkan ikan mas koki saya tutupi menggunakan kandang ayam ini teman-teman ya, perlindungan saja supaya ikannya tidak diganggu oleh kucing dan lain sebagainya teman-teman. Nah ini ikan saya ya, sudah 8 jam lebih sudah saya jemur. Nanti sekiranya pukul 5 sore akan saya pindahkan kembali di tank akuarium teman-teman. Nah ini sudah 3 kali saya kasih makan teman-teman ya. Pagi tadi jam-jam 9, kemudian jam 1, dan nanti jam-jam 4 nanti akan saya kasih makan lagi teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai bagaimana cara ataupun tata cara menjemur ikan mas koki di luar ruangan teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.